Ya. Ya, kita akan mulai. Saya ucapkan selamat bergabung teman-teman semuanya. Dan kita akan, sebentar, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung, untuk narasumber, untuk para hamba Tuhan. Kita dalam talk show yang kedua dari serial COVID, dan kita semuanya dalam satu komunitas. Keluarga Indonesia bahagia. Iya, kita ada dalam program saya atau komunitas namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Kita akan membahas mengenai COVID malam hari ini bersama Dr. Resa, tapi juga kita akan membahas mengenai keluarga, suami istri khususnya, maka ada subtema keluargaku sorgaku, bagaimana kalau pasangan terjangkit COVID. Dan untuk yang dua hal ini, narasumbernya masih sama dengan yang lalu, yaitu istri Pak Roni Daud dan istri Pak Tony Mulya. Kenapa kita juga bicara soal keluargaku sorgaku? Karena dalam masa pandemi ini kan semuanya diharuskan di rumah. Nah, tentu kalau di rumah itu tidak bahagia, lalu suami istri ini berdua berantem aja. Kalau suami istri berantem aja nggak bisa kemana-mana, itu namanya dua setan dikurung di rumah. Gitu. Nah, ini di rumah ini setan apa anak Tuhan? Kalau bisa membawa suasana sorga dalam keluarga, bukan cuma bahagia, sistem imun naik, dan tentunya juga bisa sehat dan pulih. Itu kenapa kita juga tetap dalam rangka keluarga. Nah, malam hari ini kita akan mulai dengan pujian dan doa, dan silakan Pak Roni Daud untuk pujiannya dan doa pembukanya. Oke, mari kita akan mulai. Karena ini temanya keluargaku sorgaku, maka lagunya juga keluargaku sorgaku. Ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Oh, oh, oh. Keluargaku adalah sorgaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di sorga. Di setiap keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan saat ini. Kami berdoa Tuhan, home sweet home. Home blessed home itu terjadi atas setiap mereka. Seperti yang Kau rencanakan. Berkati setiap pembicaraan kami. Roh Kudus memimpin sepenuhnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan.
ada banyak keluarga mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Memulai segala sesuatu dalam satu nama berkuasa, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih buat pujian dan doanya Pak Roni, dan sambil Pak Jaliaman, Pak Jaman sudah siap. Oke, sambil Siap, Pak. Pak Jaman sudah siap ya? Oke, sebentar ya Pak ya. Sambil menunggu semuanya juga, Bapak siap-siap, saya kasih icebreaker 1 menit dulu ya. Apa itu? Tunggu sebentar. Saya ada sedikit cerita ya. Sebelum bahas yang seru-seru atau yang serius-serius, kita tertawa atau sejenak telingan ya, tapi ada maknanya. Ada yang bertanya, atau ini saya ambil dari meme-nya COVID ya, kok Jepang sedikit banget yang kena, kalau Amerika kenapa banyak yang kena gitu. Rupanya tokoh-tokoh Amerika masang maskernya kebalik ya. Kalau di Jepang ini tokoh-tokohnya masang maskernya benar. Nah, kita ambil intinya, kita edukasi untuk semuanya boleh memakai masker dengan benar. Kalau orang umum ya masker biasa, kalau tim medis sampai 3 lapis. Nanti dokter mungkin bisa menjelaskan lebih jelas. Ada juga yang ternyata waktu sakit itu takut seperti saya kemarin kesaksian, takut ke dokter, takut ke rumah sakit gitu ya. Memang kalau waktu kecil divaksin mungkin bukan virus ya, cacar misalnya gitu, maka udah besar nggak akan kena cacar lagi. Jadi memang ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesehatan. Di sini mungkin saya contoh yang tidak baik. Saya pernah di Medan, udah umur 40 tahun, kena cacar. Sampai dokternya bingung loh, Pak Jarod apa waktu kecil nggak vaksin cacar? Oh enggak, waktu ada vaksin di sekolah, saya lari pulang karena ditakut-takut sama teman saya. Kusum, suntian, saya lari. Akhirnya begitu besar saya masih kena. Jadi kalau mau sehat, bayar harganya. Ya, ada foto lagi yang menarik bahwa kalau ada niat itu sebenarnya hati-hati, nggak harus mahal. Tapi yang menarik lagi adalah doanya anak-anak yang saya juga mau jadikan doa saya. Ternyata anak-anak juga berdoa supaya COVID segera reda. Kenapa? Karena mereka ini punya pengalaman ya, satu dengan yang lain sering bertelepon. Gimana rasanya belajar di rumah? Nggak sanggup lagi deh. Ternyata mamaku lebih galak daripada ya. Kalau doa saya nggak dijawab Tuhan, doa anak-anak mungkin lebih tulus, lebih murni, mereka dijawab sama Tuhan. Tapi saya percaya sebenarnya kalau kita satu keluarga sehati berdoa bersama-sama, maka kuasa kesehatian itu luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Jaman Sinaga, Pak Jaman Nainggolan. Ternyata Bapak ini adiknya sahabat saya, Pak. Tadi adik Bapak kontak saya. Oh, itu kakak saya itu. Pak Roni Daud juga kenal. Julfikar Nainggolan, itu adik beliau. Itu teman kita di Gerakan Father and Son. Wah, ternyata kita ketemu. Bukan yang bungsu. Ya, silahkan Pak untuk kesaksiannya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Sejahtera untuk kita semua. Saya mau menyaksikan tentang apa yang saya alami, dimulai dari saya sakit hingga saya sembuh. Saya merasa panas sejak Senin 9 Maret 2020. Lalu saya dengan istri pergi ke sebuah klinik WBI pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 untuk memeriksakan karena saya terus panas gitu. Lalu dokternya katakan ada bronkitis. Nah, setelah itu dikasih obat sama dia untuk penurun panas. Tapi ternyata panasnya tidak turun-turun. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit Sartikasi tanggal 12 Maret 2020. Periksa trombosit oleh dokter di sana jumlahnya 149.000, sehingga disuruh besoknya datang, dan besoknya kami datang trombositnya 139.000 turun.
Lalu dokternya minta, lusa datang lagi. Akhirnya hari Minggu setelah ibadah raya, kami pergi ke sana dan periksa darah. Lalu hasilnya 124.000. Dan dokter minta waktu itu saya harus dirawat. Setelah dirawat di sana, pada waktu itu, pada waktu sore hingga malam hari itu, akhirnya saya difoto torak juga di situ, diambil darah. Lalu pemeriksaan selanjutnya dan perawatan selanjutnya, trombosit saya masih turun sampai 117.000. Dan dokter berkata bahwa saya kena demam berdarah dan juga ada tipes. Tapi juga ada hasil pemeriksaan torak itu, fotonya itu berkata bahwa saya juga ada bronkitis sedikit, tapi tidak apa-apa katanya. Nah, setelah diobati hingga hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, trombosit saya itu sudah naik jadi 160.000 kata dokter Dewi yang mengobati saya di sana. Dan beliau berkata bahwa tipes saya juga udah sembuh. Tapi ada pertanyaan beliau, kenapa ya panas Bapak itu selalu 38 derajat Celcius, bahkan bisa 38,5. Dan mual-mual juga. Dan saya lihat Bapak sesak napas, kata beliau. Loh, saya berkata, saya tidak merasa sesak napas, Dok. Iya, tapi dari hasil pemeriksaan kami, Bapak sesak napas. Lalu hari Sabtu itu dimintalah saya bersedia diambil darah dari selangkangan kaki saya. Wah, cukup sakit pada waktu itu. Lalu mereka juga belum dapat. Dan akhirnya hari Minggu mereka minta lagi diambil lagi darah dari yang sebelah kanan, dari selangkangan kaki saya. Itu cukup sakit pada waktu itu. Di samping saya sudah dipasang infus, lalu saya juga dipasang oksigen di dalam untuk saya, untuk pengobatan saya. Saya selalu mual di sana dan muntah-muntah juga waktu ada di dalam rumah sakit Sartika ASI tersebut. Nah, pada waktu itu saya mendapat berita WA juga bahwa Pak David Cakra meninggal. Waduh, saya sangat sedih. Sebab sebelumnya wakilnya juga Pak Aslam sudah meninggal sehari sebelumnya. Itu 2 orang teman saya, teman dekat yang suka dialog dan membahas tentang teologi, terutama teologi Pentakosta. Dan ketika beliau dikatakan meninggal, padahal beberapa hari sebelumnya beliau WA saya dan berkata, Pak cepat sembuh ya. Dan saya berkata, ya Bapak juga dengar-dengar sakit, tapi Bapak juga harus sembuh. Ternyata beliau berpulang duluan dan pergi ke rumah Bapak. Wah, saya sedih, air mata saya mengalir di situ. Dan kondisi keadaan seperti itu, dokter datang untuk berkata bahwa saya harus difoto torak ulang. Nah, setelah keadaan seperti itu saya difoto, lalu berikutnya mereka periksa, ternyata dari hasil itu rupanya ada pendapat mereka bahwa saya itu diduga karena foto torak saya itu gelap sekali. Menurut dokter, ini Bapak ini jangan-jangan kena COVID-19 ini katanya. Nah, setelah itu saya diungsikan dari ruangan itu dinaikin ke lantai 3. Nah, waktu dinaikin ke lantai 3, saya bertanya sama suster yang bawa saya sama juga perawat yang lainnya. Kenapa saya dibawa ke sini? Iya, Pak. Karena ternyata dari ruangan Bapak itu, kan Bapak pindah dari kamar 17 ke kamar 4. Itu bekas orang yang kena COVID-19, kata dia. Loh, kenapa tidak disemprot dulu dan saya dimasukin ke situ? 2 hari saya masuk di ruangan itu, saya memang pindah di kamar 4 itu. Nah, singkat cerita, rupanya tim dokter sudah menghubungi rumah sakit Paru HA Rotin Sulu, Jalan Bukit Jaria nomor 40 Bandung. Dan malam itu saya dilarikan ke sana, dibawa pakai ambulan dan langsung saya dimasukin ke ruang isolasi, ruang Bougainville. Nah, itu ada berlapis kaca pada waktu itu. Waduh, saya sedih dan masuk di ruangan itu. Akhirnya datang suster untuk bawa alat ke situ, saya difoto torak di situ dan juga diambil darah. Saya lihat pada waktu itu jam 10 malam. Setelah itu jam 11 malam saya diambil di swab untuk pemeriksaan PCR katanya. Nah, setelah itu 2 malam saya tidak bisa tidur, gelisah terus dan saya muntah-muntah, mengalami depresi di situ. Saya sedih sekali dan saya tidak nyaman kondisinya pada waktu itu. Saya seolah-olah kehilangan segala sesuatunya.
Di rumah sakit Sartika saya sudah tidak bisa makan. Di situ juga sepanjang 2 hari itu dikasih makanan. Setiap saya lihat makanan itu saya muntah-muntah terus. Saya dicoba dikasih obat untuk obat mual. Saya minum obat mualnya, muntah-muntah lagi saya. Makin saya minum itu obat anti mual, malah muntah-muntah. Nah, setelah itu anak-anak saya telepon saya di hari Senin. Istri saya telepon dengan video call. Nah, kami ngobrol dan mereka berkata kita harus hadapi. Dan anak saya juga ada di Singapura bersama dengan Pak Johan. Beliau katakan anak saya katakan, Papa selama ini kuat. Anak-anak saya juga di sini katakan kita kuat. Pokoknya kita harus hadapi. Papa harus sehat dan itu COVID-19 tidak ada apa-apanya. Harus bersemangat. Wah, itu membuat saya juga semangat gitu. Nah, hingga pada hari Selasa, pada akhirnya kami setelah terngiang-ngiang semua, beberapa teman hamba Tuhan yang dekat pada meninggal. Saya lihat juga dengar yang saya kenal di daerah Jakarta pada meninggal, yang ada juga di Sumatera meninggal, ada di Papua meninggal. Waduh, itu sangat menakutkan sebenarnya bagi saya. Hingga saya melihat tubuh saya juga sudah semakin hari semakin mengering. Saya mau makan apapun tidak bisa. Dalam kondisi seperti itu, istri dan anak-anak saya berkata, kita doa, mari kita doa. Dengan lewat video call itu kami doa, minta kuasa Tuhan turun, kesembuhan ilahi turun. Nah, pada waktu itu ada ayat firman Tuhan yang terus meringiang juga di dalam hati saya ketika kami mau doa kesembuhan itu. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 11 itu ayat 25 sampai 26 itu. Dia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Percayalah. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini ditanyakan kepada Marta pada waktu itu. Nah, ini membuat saya juga bersemangat sebagai seorang hamba Tuhan. Saya percaya bahwa roh kematian ini harus diusir, harus akan pergi. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami di ruangan itu karena memang tidak ada juga suara yang masuk dan saya juga berteriak di situ tidak akan ada yang mendengar karena hubungan dengan luar juga harus pakai alat mikrofon dan saya berteriak di situ dan keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya berdoa untuk saya. Kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan pergi roh kematian, kami perintahkan pergi virus 19 itu. COVID-19 itu kami perintahkan pergi berapi-api pada malam itu dan kami berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Saya merasakan ada kuasa Tuhan terjadi turun atas saya. Saya merasakan pengurapan itu turun atas saya dan dampaknya Bapak Ibu sekalian, besoknya pagi-pagi dibawa makanan langsung saya selera. Saya lihat makanan itu jadi saya ingin makan. Dan saya makan makanan itu dan tidak muntah lagi. Saya akhirnya makan dan habiskan makanan itu. Dan siangnya datang, saya habiskan lagi. Sore datang, saya habiskan lagi. Siangnya datang dokter memeriksa visit kepada saya. Dia tanya, bagaimana makanannya sekarang, Pak? Sudah habis, dokter. Dan saya katakan, kuasa Tuhan sudah bekerja pada saya. Waktu itu yang nangani saya adalah dokter Amung yang ada di sana. Nah, ini membuat saya sangat percaya diri dan saya merasakan hadirat Tuhan ada dalam diri saya. Hari Rabu saya bisa pergi ke kamar mandi, ke WC untuk BAB sebab dari hari Kamis sebelumnya hingga Rabu itu saya nggak bisa BAB. Dan pada waktu ketika saya BAB saya melihat tubuh saya di kamar mandi, waduh sudah tinggal tulang-tulang, habis semua. Dan saya seperti kering, aneh juga saya pikir. Orang lain saya lihat di foto WA, kena COVID tidak kurus seperti saya. Saya tadinya 92 kilo dan habis. Dan setelah saya periksa, saya lihat di rumah sakit, saya menjadi 70 kilo. Nah, begitu menakutkannya itu COVID, tapi sebenarnya dia tidak apa-apa ketika kita hadapi dengan tenang dan kasih Tuhan begitu melanda hidup saya. Dokter Amung mengizinkan makanan dari luar masuk dan saya bisa makan makanan yang dari luar, buah-buahan apa yang dikirim, bahkan
Beliau berkata, suruh ibu anak-anak kirim ke sini makanan. Bapak harus makan yang banyak, kata beliau. Lalu juga saya minta izin untuk laptop saya dikasih di sana dan dokternya memberi izin dan memberikan malah kursi untuk tempat laptop saya. Sehingga 24 jam saya KKR di situ, lagu-lagu rohani, dan saya berteriak-teriak di dalam kamar itu. Dan saya berdoa supaya setiap orang yang masuk di kamar ini dan di rumah sakit ini disembuhkan oleh Tuhan. Semua penyakit saya berdoa dan berdoa. Nah, selanjutnya pada hari Kamis, Dokter Amung datang memeriksa dan berkata, Pak, hasil pemeriksaan swab Bapak di hari Minggu kemarin, Bapak itu positif COVID-19, kata dia. Waduh, terus bagaimana? Terus kata ibu itu, kita harus hadapi. Dan saya berkata, siap dokter, saya sembuh. Dan saya percaya saya sembuh dokter, saya akan sehat dokter, kata saya. Dan dia minta saya membantu dia untuk mengobati saya, dan dia akan membantu saya untuk melakukan pengobatan bagi dia. Nah, pada hari itu Bupati kami, Bupati Bandung, Haji Dadang Nasr, telepon saya tentang melihat tentang kesehatan saya. Rupanya berita tentang saya itu sudah masuk ke Dinkes di Kabupaten Bandung. Nah, ketika Bupati saya melihat bahwa nama saya ada di situ, dia teman saya juga, dia telepon saya, dan lurah kami juga telepon saya. Tetapi anehnya, tersiar berita di situ bahwa dari Dinkes itu sampai masuk ke kecamatan hingga ke RW dan RT dan masyarakat di sini katanya saya sudah meninggal. Pak Pendeta, innalillahi wa innalillahi rajiun. Wah, berita itu masuk dan memang itu menjadi semakin diyakinkan ketika dua orang petugas dari puskesmas datang dengan pakaian APD seperti astronot itu ke rumah kami untuk memeriksa semua yang ada di rumah kami. Memang istri saya juga jadi kena, Bapak Ibu. Anak-anak saya juga kena semua. Mereka positif semua COVID-19 itu. Tapi puji Tuhan, dampak daripada doa itu, kuasa Tuhan bekerja bagi keluarga saya, bagi istri saya dan anak-anak saya, sehingga mereka juga mengalami kuasa Tuhan. Dan hingga sekarang mereka sehat. Hasil pemeriksaan pertama yang diperiksa dengan rapid test, mereka itu semua yang diperiksa itu positif. Dan setelah itu diswab, selanjutnya akhirnya jadi negatif. Nah, ini kuasa Tuhan yang terus bekerja. Sehingga semua bekerja dengan doa, semua bekerja dengan iman, dan dengan semangat, imun naik, kuasa Tuhan bekerja, dan saya percaya itu adalah mujizat Tuhan. Tanggal 27 Maret, ada juga dosen saya itu, Pendeta Dr. Samuel Kusuma, MTH, telepon saya, tanya berita saya, dan mendeklarasikan Mazmur 91 ayat 1-16, dan Kisah Rasul 16 ayat 31. Setelah itu juga Pak Vincent dari Australia juga telepon saya, dan kami berdoa untuk kuasa Tuhan. Dan hebatnya Pak Samuel berkata, Bapak tidak akan mati karena Bapak masih muda, katanya. Bapak masih harus bekerja untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Wah, siap Pak Samuel, kata saya. Nah, ini video-video masuk dari berbagai tempat, ada dari Pekanbaru, ada dari mana-mana datang pada saya, dan mereka juga dalam video-video itu berdoa bahwa belum waktunya saya meninggal. Dan mereka menyatakan doa-doa seperti ini lewat video itu dikirim lewat video WA kepada saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Saya ingin menyatakan bahwa sekalipun orang menurut perhitungannya saya meninggal, tapi Tuhan sesuai dengan firman-Nya, Dia membangkitkan saya, Dia memberikan aku kehidupan. Nah, hal yang sama saya katakan juga kepada teman-teman, sama seperti beberapa waktu ini kepada teman-teman. Saya melihat ada beberapa teman-teman pendeta juga yang tadinya sehat, tiba-tiba masuk rumah sakit positif COVID-19. Dan ada beberapa hamba Tuhan seperti di Rumah Sakit Immanuel dan di mana-mana kita telepon dan kita berkata bahwa mujizat masih ada. Percaya. Ada juga saya lihat pendeta yang masih muda seperti Michael yang ada di Jakarta kok. Dia sudah katanya sehat, dia memberikan kesaksian lewat Facebook-nya. Tapi 2 hari setelah di rumah kok bisa meninggal. Nah, hal-hal yang seperti ini kita usir, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Bahwa kita percaya mujizat itu terus berlangsung.
Saya juga percaya dengan khotbah-khotbah Pak Arifin yang selama ini diperdengarkan, bahwa itu pun menjadi kesaksian, dan teman-teman yang lain dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Hingga selanjutnya saya dipindahkan ke ruang VIP, ruangan anggrek VIP 8. Ya, saya perawatan selanjutnya di situ, dan akhirnya tanggal 8 April saya diizinkan pulang. Dan ketika istri saya mau jemput saya, lalu dari kecamatan telepon, karena keluarga saya selalu diperiksa, ditanyain tentang kesehatannya seperti apa dan sebagainya. Nah, istri saya berkata bahwa hari ini suami saya mau pulang. Nah, dari sana dikatakan, pulang kemana, Bu? Maksudnya pulang apa? Ya pulang ke rumah. Maksud Ibu gimana? Bukankah Bapak sudah meninggal? Oh tidak. Ibu yang benar. Iya, masih hidup suami saya. Barusan juga baru telepon video call sama ini, ada polisi datang di sini, Pak Ismail katanya gitu. Barusan juga video call. Aduh. Maaf, astagfirullah kata dia. Aduh maaf, siapa yang memberitakan bahwa suami pendeta itu sudah meninggal ya? Kok bisa beritanya seperti itu di mana-mana? Demikianlah akhirnya saya dijemput pulang ke rumah. Saya disuruh 14 hari harus physical distancing dengan keluarga, dan kuasa Tuhan terus bekerja. Bapak Ibu sekalian, saya melihat dari penyakit ini setelah 6 hari saya sakit, ditambah dengan perawatan 28 hari, saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat bagi saya. Nah, saya juga berharap bagi Bapak Ibu sekalian, saya sungguh-sungguh tidak mengerti tentang COVID-19 ini. Hingga saya melihat dan menyaksikan apa yang kata ahli virus, bahwa dia masa inkubasinya hanya 14 hari. Tapi saya kok bisa dirawat sampai 28 hari di rumah sakit, dan sebelumnya saya sudah sakit 6 hari. Ini benar-benar mengagetkan. Tetapi percayalah bahwa dengan Tuhan, pertolongannya, Yesus Kristus sanggup menolong kita semua untuk menyingkirkan virus corona ini dari Indonesia, bahkan dari dunia, sehingga kita bebas kembali. Kota kami di Bandung di PSBB oleh pemerintah, semua terkurung untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini lebih luas lagi. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan akan turun atas kita, dan semua kita yang ada di grup ini diberkati oleh Tuhan. Jangan ada yang kena virus corona lagi. Tiba-tiba saja setelah kita ketemu seperti ini, besok ada berita, sudah kena, yang satu lagi, kena lagi yang lain. Kiranya semua terhindar dan tersingkir dari kita, dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengar ini di Facebook atau di mana, Bapak Ibu Saudara berada, percayalah ada pertolongan Tuhan bagi kita. Dia sanggup menolong kita, bahkan menghidupkan kita. Orang yang mau mati pun dia beri kehidupan dan kesehatan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Jamanarik Nainggolan, ya, hamba Tuhan, dan juga Dr. Andes untuk kesaksiannya yang menguatkan bagi kita semuanya, yang terutama punya saudara yang sedang dalam isolasi atau pemeriksaan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk pada tanya jawab dengan Dr. Reza. Pak Dokter siap ya? Siap. Ya, oke, saya pin dulu nih, Pak. Pak Dokter di sini saya pin video. Yes, ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya Pak Dokter ya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, saya mengalami gejala klinis demam dan tulang persendian ngilu. Apa sebaiknya saya perlu tes dan apa tindakan preventif yang harus saya lakukan? Ya, silakan Pak Dokter. Sangat bervariatif. Halo? Ya. Dengeran? Ya, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan saudara sudah memiliki gejala-gejala infeksi saluran napas atas, dan
menyadari bahwa saudara ada kontak dengan pasien suspek COVID ataupun yang sudah terkonfirmasi ataupun dari klaster-klaster Kayaknya internetnya tempat Pak Dokter yang lelet ini ya. Halo, Pak Dokter, internetnya jalan? Wah. Kayaknya nge-hang internetnya Pak Dokter. Halo, halo. Ya. Halo. Ya, Pak Dokter. Nah, ya sudah. Oke. Cuma gambarnya di saya nggak muncul. Saya udah pin drop. Ya, terus bicara aja. Mungkin paling nggak suaranya sambil saya cari. Oke. Itu ke unmute tuh. Videonya Pak Reza kayak ke unmute. Bisa di-unmute sendiri. Start video. Pak Dokter, videonya ke unmute. Bisa di start video. Gambarnya nggak muncul, Pak Dokter. Maaf sebentar ya, teman-teman. Ini yang videonya Pak Dokter. Pak Dokter dengar suara saya? Videonya yang belum muncul, ke unmute. Terus malah hilang. Atau login ulang. Halo Pak Dokter. Oke, gini, Pak Roni atau Pak Tony siap? Pak Tony dulu ya. Sebentar, Pak Tony. Halo Pak Tony. Kasih Pak Roni aja, Pak. Oh, Pak Roni dulu. Pak Roninya ada siap? Ya. Ya. Oke. Koko saya itu, koko saya begitu itu. Ya. Jadi dulu. Mungkin Ya. Shalom teman-teman, mungkin Pak Dokter internetnya mungkin yang hang. Sekarang kita ke Pak Roni dulu dan Ibu yang udah siap. Nah, kita tuker urutannya. Ibu, apa yang mau diceritakan? Kan gini, kalau pasangan kena, ya, yang khawatir ini bukan cuma yang kena nih. Istri bisa was-was, bisa takut kehilangan suami, udah mikir negatif. Ya, kalau yang bahagia, kalau yang nggak bahagia mungkin sekali pasangannya kena mati kawin lagi dah. Mungkin tidak lama didoakan supaya nggak ada. Nah ini saya mau tanya jujur Ibu, pergumulannya tolong Ibu disaksikan. Iya, jadi yang menanganin Pak Roni ini adalah dokter yang bisa dibilang teman cukup dekat sama kami. Jadi setiap kali kami ada merasa sakit, kita ke sana dan selalu beliau tuh responnya ramah, bercanda sama kami. Halo Pak Roni, gitu. Terus kemudian singkat cerita tanggal 21 Maret, memang kan sebelum-sebelumnya Pak Roni sudah minggu lalu cerita bahwa kita beberapa kali udah ke sana, kita cek darah, kemudian toraks, bersih, aman. Tapi pada waktu hari Jumatnya Pak Roni kan bilang, aduh Pak, saya sudah kuat nih, udah lemes banget badannya, panas, demam tinggi, terus kemudian udah batuk-batuk terus, nggak berhenti batuknya. Jadi pada waktu hari Sabtu, tanggal 21 Maret itu,
beliau panggil saya untuk menjelaskan hasil Pak Roni. Pak Roni di kamar rawat inap. Nah, kadang-kadang ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi mental kita, Bapak Ibu. Coba kalau dokternya, hai, apa kabar? Kita tuh sudah semangat duluan, tapi nggak bisa dipungkirin juga dokternya sayang nih pasti sama Pak Roni. Jadi pada waktu menyampaikannya ke saya, beliau sangat tegang sekali. Terus dia bilang, Bu, Pak Roni positif. Akhirnya saya bisa memahami kenapa beliau sangat tegang sekali, Bapak Ibu, karena ternyata hasil foto-foto tersebut saya sharekan ke beberapa teman-teman dokter. Mereka bilang, Bu, ini seharusnya udah kondisinya jelek banget nih, Bu. Kondisinya paru-parunya udah parah. Ini setelah selesai semuanya ya, pada waktu mereka melihat fotonya ini. Makanya saya lihat, wah, dokternya memang tegang banget. Jadi pada waktu itu kemudian saya pulang. Saya sampaikan ke Pak Arifin, saya sampaikan ke Bu Vivi, kemudian malam itu saya pulang. Nah, nggak bisa dipungkirin Bapak Ibu, akhirnya awalnya waktu saya dengar tuh gemeteran, pulang tuh ada parnonya juga pasti. Kan kita dengar berita tuh, kalau orang COVID itu nggak bisa cium, nggak bisa rasa. Besokannya saya balik ke rumah sakit, keparnoan saya sendiri. Akhirnya Bapak Ibu kita tuh jadi curiga sama diri sendiri, bukan? Saya bilang besoknya ketemu Pak Dokter, Pak Dokter saya kok nggak bisa rasa ya, saya nggak bisa bau ya. Pak Dokter tuh merhatikan saya, mungkin dipikirnya Pak Dokter ini ibu seger-seger kok, jadi merasa nggak bisa ini itu. Terus Pak Dokter bilang, Ibu kalau Ibu belum ada keluhan, nanti periksa juga hasilnya negatif. Gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya bukan fokus ke diri saya lagi, saya akhirnya fokusnya saya ajak anak-anak berdoa, Bapak Ibu. Jadi Pak Arifin terus tiap hari itu kasih ayat, Mazmur, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya lahap semua firman yang dikasih sama Pak Arifin. Nah, Pak Roni kan selalu bilang, aku tuh dulu jatuh cinta sama istriku karena istriku pinter nari, tapi nggak bisa nyanyi, Pak. Jadi, karena justru kali ini nggak ada suami, saya cuma bisa gitar 2 kunci aja, Pak. Semua ayat yang Pak Arifin kasih saya baca sambil nyanyi, Pak. Walau kan nggak ada suami, jadi nggak bisa olok saya fales atau ini itu. Biasa kalau kami mesbah, Pak Roni nyanyi, kamu suaranya udah mulai miring-miring. Saya bilang, sudah, kalau nyanyi sama aku sudah nggak usah pakai kunci-kunci. Yang penting hatiku nyembah Tuhan. Jadi kali ini karena nggak ada suami, nggak ada yang ngoloki apa yang menggoda saya, jadi saya cuma bisa 2 kunci. Semua ayat dari Pak Arifin itu bukan saya baca biasa, Bapak Ibu. Saya pakai gitar, beberapa ayat juga Mazmur 27, 118, Mazmur 91, di dalam perjanjian baru juga, tapi saya nyanyikan, Bapak Ibu. Saya bacanya sambil ya bernyanyi sambil pakai gitar yang 2 nada. Begitu saya selesai baca itu kayak ada kelegaan yang luar biasa. Saya perkatakan sambil nyanyi, Bapak Ibu. Jadi, terus saya juga ajak anak-anak sehari sampai berkali-kali kita nyanyi sama-sama. Pak Roni agak sulit di video call karena batuk dan banyak istirahat dia ya. Jadi akhirnya saya sama anak saya 3 benar-benar kita berdoa, kita berpuasa, kita menyanyikan firman Tuhan. Jadi saya sudah tidak peduli apapun dah dibilang fales atau apapun. Pokoknya hati saya dikuatkan dengan nyanyian firman itu. Nah, setelah saya dikuatkan itu, fokusnya saya akhirnya bukan lagi ke intimidasi. Apa kata berita? Enggak, Bapak Ibu. Tapi akhirnya firman yang saya perkatakan itu benar-benar, siapa sih yang bisa menguatkan diri saya kalau enggak saya sendiri? Itu yang paling utama kan diri sendiri. Kemudian anak-anak, Pak Arifin, Bu Vivi terus. Jadi akhirnya saya percaya firman yang diperkatakan itu yang jadi kekuatan buat kita. Lupa kasih tahu kalau nangis di kamar mandi, bilang nggak siap jadi janda. Saya nangis pagi sejam, siang sejam, karena kesepian di rumah, nggak ada siapa-siapa kan Bapak Ibu, cuma ada Mbak temenin saya di rumah. Jadi kalau bahasanya Pak Roni dah telosoran, saya ini nangis sama Tuhan, bener-bener dah. Nangisnya gimana? Kayak Bartimeus itu. Iya, saya memperkatakan mujizat Yesus.
saya diingatkan sama kayak Roh Kudus dalam. Saya bilang gini, Roh Kudus, ayo kamu berdoa buat aku. Saya bilang gitu. Ayo sama-sama berdoa, sampaikan keluhan kepada Bapa. Saya bilang, seperti Tuhan ketika Bartimius bilang, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saya praktekkan diri saya, Yesus, kasihanilah suamiku, Tuhan. Kasihanilah keluargaku, Tuhan. Terus kemudian seperti seorang perempuan yang perdarahan 12 tahun yang menjamah jubah Yesus, saya bilang, Yesus, saya itu sambil berdoa, sambil peragakan sendiri. Tak jamah jubahmu Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Terus ketika juga seorang perwira yang pegawainya sakit, dia bilang, perkatakan satu kata aja Tuhan, maka hambaku sembuh. Saya bilang, Tuhan, satu kata aja Tuhan, maka suamiku sembuh. Saya perkatakan sambil nangis, sambil fales, pokoknya saya doa. Terus kemudian saya juga perkatakan ketika orang kusta yang datang sama Yesus, Yesus, kalau engkau mau, terus Yesus bilang, aku mau kepada orang kusta. Jadi saya perkatakan sendiri, Yesus, sekarang aku minta engkau kalau engkau mau dan engkau mau Tuhan. Jadi saya perkatakan sendiri. Jadi itu jadi kekuatan buat diri sendiri. Sambil nyanyi yang ya fales-fales itu tadi lah. Oke. Sekarang kita ke Ibu Tony ya. Nanti urutannya dibalik, baru terakhir sebelum perjamuan kita kembali ke Dr. Reza untuk tanya jawab. Tapi sekarang kita Ibu Tony ganti yang silahkan untuk bercerita gimana menghadapi Bapak yang dalam kegelapan. Belum siap jadi janda juga dia. Selamat malam semuanya. Saya waktu tanggal 15 suami saya tuh panas. Tapi hari Senin itu saya langsung bawa dia ke dokter. Karena saya nggak mau tunggu waktu lagi, Senin saya bawa dia ke dokter. Dokter suruh ke lab, begitu ke lab hanya terdeteksinya pratifus. Tapi panasnya nggak turun sama sekali 3 hari. Turun sedikit asal makan obat, terus naik lagi sampai 38,5. Akhirnya hari keempat kita balik ke dokter, kondisinya masih tetap. Terus saya punya inisiatif sendiri, wah ini mesti tes COVID. Karena jujur saya juga takut karena sebelumnya itu wakil dari Pak Tony meninggal. Jadi buat saya tuh satu pukulan sekali. Jadi saya mau tes COVID, saya cari-cari rumah sakit. Yang saya dapat, saya mesti ngantri, nggak bisa langsung dapat. Waduh, buat saya tuh ngantri lagi kan lama. Terus saya telepon anak saya. Waktu itu saya belum telepon anak-anak. Saya telepon anak saya bilang, Mami mau bawa papi tes COVID, nggak dapat. Ternyata anak saya yang kecil itu tiba-tiba dia bisa bilang gini, Mami minta bantu Tante Feba. Dia pasti bisa bantu Mami. Tante Feba itu suaminya kan Pak Henry yang mantan jenderal itu. Akhirnya saya telepon dia. Ternyata dia bilang gini, Bu, Sabtu Minggu tes COVID itu nggak ada di RSPAD. Ibu, Senin aja ya nanti bareng saya jam 8 pagi. Ya udah. Saya tuh nggak tahu gimana atas kesadaran sendiri saya siapin koper 2. Satu punya Pak Tony, satu punya saya. Karena saya pikir dia sakit, saya juga mesti siap-siap bawa koper gitu. Begitu sampai di rumah sakit, dites, hasilnya 2 jam kita balik. Begitu balik lagi ke rumah sakit, suami saya ternyata positif. Yang saya negatif. Terus saya bilang, ngobrol-ngobrol sama dokter ya. Terus saya bilang, oke dok, kalau begitu saya minta surat pengantar untuk dirawat suami saya. Langsung saya seperti orang diteplak begitu, dokternya langsung bilang gini, Ibu, saya percaya Ibu sanggup rawat Bapak. Bawa pulang Bapak. Apa Ibu pikir di rumah sakit jauh lebih baik? Rumah sakit itu jauh lebih banyak virus. Rumah Ibu saya yakin jauh lebih bersih daripada di rumah sakit. Waduh, saya tuh rasanya kayak ditimpa bom gitu ya. Ini dokter ngomongnya sakit banget, nggak ada basa-basi lagi, suruh bawa pulang. Ya udah, akhirnya saya lihat dia nggak buka resep sama sekali. Ya saya tanya dong, dok, obat apa yang dokter akan berikan buat suami saya? Langsung dia jawab lagi, Bu, COVID ini nggak ada obatnya, Bu. Hanya mengurangi sakit doang di badan. Ibu jangan percaya di luaran kalau orang bilang ada obat. Kalau memang COVID ada obat, di rumah sakit udah banyak orang sembuh, Bu. Di luaran banyak orang sembuh. Yang penting Ibu
kasih Bapak vitamin C, dosis tinggi, vitamin E, dan vitamin D. Selebihnya gaya hidup sehat dan makan bergizi. Udah nggak mau basa-basi lagi tuh dokter. Udah akhirnya saya pulang. Di mobil saya masih ngomong sama suami saya. Ini dokter saklek banget ya. Karena saya lihat emang dia kolonel sih. Jadi mungkin cara bicaranya begitu tegas. Akhirnya pulang sampai di rumah baru saya ngomong sama anak saya telepon mereka satu-satu, kita ngomong kalau papinya positif COVID. Saya juga seperti kayak orang dipukul gitu, saya merenung, saya duduk. Saya ngomong dengan tim pendoa Pak Tony, kita memang ada tim doa dari anak-anak kita ini. Akhirnya salah satu bilang gini, mereka panggil kita Pak Gem sama Ibu Gem. Bu Gem, aku cari jalan ya untuk Pak Gem bisa dirawat di rumah sakit. Nah, malamnya dia telepon lagi saya. Bu Gem, besok Pak Tony bisa dibawa ke rumah sakit. Saya kirim ambulan, Bu Gem nggak boleh ikut. Tapi di kamar itu nggak ada yang VIP. Untuk COVID tuh biasanya berdua. Ya udah saya agak tenang kalau dirawat, karena saya lihat panasnya tinggi sekali, Pak. Terus saya ngobrol lagi sama anak saya. Kita berembuk sama anak-anak, kebetulan anak saya satu di Aussie, terus di Kupang, sama yang di Jakarta. Yang di Jakarta bilang gini, Mami, kalau Papi dirawat di rumah sakit, coba kita pikir ya, Papi akan diisolasi 2 minggu. Nggak ketemu kita, paling hanya by phone aja. Nanti Papi mentalnya akan terpukul, Mami. Kalau memang Mami siap rawat Papi di rumah, ayo kita dukung Mami. Nah, anak saya yang nomor 2 di Kupang, dia bilang gini, Mami besok aku terbang ke Jakarta, aku cari tiket, sekarang aku bantu Mami untuk rawat Papi. Saya ngomong sama anak saya, udah, kalian nggak ada yang boleh ke rumah, satu pun nggak ada yang boleh datang ke rumah. Mami sendiri yang rawat Papi. Udah. Habis ngomong-ngomong gitu, saya putusin, oke, saya nggak akan rawat suami saya di rumah sakit, biar saya rawat sendiri. Malamnya waktu saya duduk di sofa, saya merenung, saya berdoa. Tiba-tiba ada masukan dari Tuhan. Kebetulan saya tanggal 5 Mei akan ulang tahun pernikahan ke-41 tahun. Saya dikasih satu masukan dari Tuhan, ingat janji nikah kamu itu apa? Saya ingat, susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, saya harus setia. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, oke, saya akan rawat suami saya. Saya pegang janji saya waktu saya diberkatin pernikahan. Saya akan rawat dia semampu saya dan saya percaya Tuhan akan bantu saya. Tuhan pasti ada di samping saya untuk merawat suami. Terus saya rawat suami dari pagi, saya siapin apa yang dokter bilang, kasih makan sehat dan bergizi. Saya siapin semuanya. Kebetulan ada teman baik saya, adiknya juga kena COVID. Saya telepon dia, saya tanya, bagaimana cara rawat orang COVID? Terus dia bilang, Tante, aku tinggal di loteng, Tante. Istri anakku tinggal di bawah. Kalau makan, aku ditaruh di loteng di depan pintu kamar. Taruh di meja. Ya udah, aku lakuin itu semua. Aku depan kamar, aku taruh meja kecil. Kalau mau makan, ya udah siap, aku ketok-ketok pintunya. Ada rasa kasihan sih, aduh kasih makan kayak kasih makan apa gitu ya. Dia kasih minum vitamin atau apa, aku taruh di depan, aku ketok. Pagi aku kasih sarang burung, masih anget saya ketok. Kasih chicken brand, kebetulan saya juga konsultasi sama Pak Ruyandi sebagai Bapak Rohani saya, dia yang suruh saya kasih chicken brand SM itu. Pokoknya setiap saya mau kasih apa, saya ketok. Cuman malamnya saya pikir lagi, kalau saya tidur di loteng, nanti kalau tengah malam suami saya bangun, butuh minum atau butuh apapun, saya nggak akan tahu karena kamar di loteng kan pasti saya tutup. Jadi terpaksa saya tidur di sofa. Saya tidur di sofa. Kalau dia buka pintu kan saya tahu. Malam saya siapin kadang roti, kadang pisang kalau dia lapar. Saya siapin minumnya. Ternyata benar kalau malam dia buka pintu, saya melek, saya tahu. Jadi dia makan itu yang saya siapin. Dan di sini saya bersyukur apa yang saya siapin selama ini dimakan semua. Tanpa dia... Kalau dikasih racun, saya makan juga sih. Tidak pernah dia ngeluh, tidak pernah dia tanya. Semua dia makan. Vitamin apapun dia makan. Sampai saya bikin godokan jamu yang Pak Jokowi bikin itu saya juga bikin buat dia. Semua saya udah siap-siapin, dia minum, dia makan. Ya, aku di sini juga bersyukur. Anak-anak, kebetulan anak-anak kan nggak ada yang, cucu nggak sekolah. Jadi sekolah di rumah. Jadi waktu kita sama cucu saya kan di Aussie. Jadi kita kapan waktu kita bisa kontak, kita bisa video call, kita sama anak-anak sama cucu. Dan
Yang bersyukur buat saya di sini, kekompakan dari cucu itu lucu-lucu sekali. Mereka tuh berebut untuk mendoakan opanya. Bahkan cucu saya yang di Jakarta yang baru 2 tahun setengah diajari nyanyi sama bapaknya, dia bisa nyanyi buat Pak Tony. Waktu Tuhan pasti yang terbaik itu dia nyanyi, walaupun terbata-bata dia nyanyi buat opanya. Yang itu rasanya buat saya, aduh bahagia, sedih, tapi sedihnya sedih seneng. Anak kecil itu bisa dipakai untuk menyemangati opanya supaya cepat sembuh. Dan yang perempuan selalu berebutan, dia mau doain dulu opanya. Dia bilang, aku mau doa, katanya. Dia pimpin doa. Nah, ntar kita bikin mesbah keluarga, kita bikin perjamuan keluarga, gitu kan di rumah. Ya itu yang intinya menyemangati suami saya lebih cepat sembuh. Dan satu hal yang saya juga waktu dia pertama bersaksi masuk di YouTube itu, ada kata-kata dari Pak Jarod. Pak Jarod ingat nggak? Pak Jarod kirim kata-kata bahwa Pak Tony itu tidak malu kena COVID. Ya kan? Dan itu akhirnya YouTube itu dipakai banyak dilihat orang, banyak yang tanya sama saya, Vi, suami kamu kena COVID ya? Iya. Saya bilang, boleh nggak aku kirim ke orang-orang untuk menyemangati yang kena COVID? Kamu nggak malu? Loh, saya bilang, ada kata-kata Pak Jarod, kenapa saya Pak Tony mesti malu? Jadi saya bilang, kalaupun saya nggak kirim, orang lain juga nanti bisa lihat sendiri kan? Akhirnya banyak disebarin. Dan saya juga di sini bersyukur dengan adanya via YouTube itu, banyak sekali Pak yang dukung kita dalam doa. Ini yang membuat lebih cepat sembuh. Dan bahkan sampai hari ini Pak, sampai hari ini, tadi siang, tiap hari saya, ini ada satu jemaat kita, ngomong gini sama saya, Bu Evi nggak boleh masak ya. Bu Evi harus sehat. Biarin makanan Bu Evi sama Pak Tony saya yang tanggung. Jadi dia selalu kirim makanan ke rumah Pak. Ada yang kirim buah. Jadi saya tuh nggak boleh masak. Padahal saya tuh mau masak untuk suami saya, tapi nggak dikasih sama mereka karena mereka maunya saya sehat. Dan di sini saya juga bersyukur Pak Rian juga banyak bantu saya. Dan saya juga istilahnya, untung Tuhan kasih ingat bahwa janji nikah saya bagaimana. Sehingga saya merawat suami saya dengan penuh cinta kasih. Dan juga saat ini banyak yang tanya saya gimana cara merawat orang kena COVID. Yang itu yang bisa saya bagi ke orang-orang. Saya bilang, rawatlah suami kamu, istri kamu dengan cinta kasih. Saya bilang, itu yang membuat yang sakit itu lebih cepat sembuh. Ya, inilah Pak pengalaman saya merawat suami Pak. Saya rawat dia dengan cinta kasih Pak. Biasanya kita berdoa Pak, gandengan tangan. Saya sampai nangis loh Pak. Kali ini aku cuma dibatasin kaca, pakai handphone Pak, kita doanya yang satu di kamar. Kedua, itulah Pak kesaksian saya, ada suka dukanya merawat orang COVID Pak. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk kesaksiannya. Sebelum saya sebelum saya serahkan lagi ke Dr. Esa, ya, mudah-mudahan internet dan ininya udah siap. Saya garis bawahi tadi kalimat terakhir dari Ibu Tony bahwa merawat dengan cinta. Nah, saya mau bagi sedikit soal cinta. Saya pas ketika belum isolasi mandiri, itu saya terakhir ketemu Ibu Dr. Elizabeth Subrata dalam sebuah seminar, dan beliau menjelaskan, yang pertama kan memang ada ayatnya, hati gembira itu obat yang manjur. Gembira itu membuat tubuh produksi endorfin. Tapi ada yang lebih dahsyat dari gembira, yaitu cinta. Karena kalau cinta antara suami istri itu bisa melatonin, bisa dopamin. Tapi kalau suami istri itu cintanya bergairah, ada oksitosin. Kalau kasih sayang, melatonin. Jadi ketika ada kasih sayang, membuat rasa aman, serotonin. Jadi dari cinta itu bisa 4-3 hormon. Maka kalau gembira saja itu obat, maka cinta itu dahsyat sekali. Itu saya dengarkan itu sebelum masa COVID. Jadi ketika saya dulu terjangkit juga, sebenarnya istri saya itu bilang begini sama saya, tuh kamu tidur di kamar Bena, ini kamar yang buat saya rekaman di sini, kamu tidur di sana gitu. Ya gimana ya gitu. Singkat cerita, saya hampir sembuh, dia ganti yang batuk gitu. Lalu dia ganti yang nyuruh saya, ya kalau kamu biar gak ketularan, pisah kamar deh. Saya bilang, kita hidup bareng, mati bareng, sakit bareng.
Ternyata kita nggak mati bareng, kita hidup bareng. Walaupun mungkin secara standar kesehatan ini nggak bagus, harusnya isolasi itu pisah. Tapi ya mungkin karena cinta itu lebih dahsyat tadi, akhirnya kita berdua sama-sama sembuh. Nah, sekarang kita ke Dokter Reza ya. Siap Dokter Reza ya? Iya, siap Pak. Ya. Lancar nih. Oke, siap nih. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Oke, ya luar biasa ya tadi saya dengar kesaksiannya ya dari Pak Roni dan Ibu. Ya, jadi pertanyaannya saya ulang ya dokter ya. Saya mengalami gejala klinis demam dan tulang persendian ngilu. Apa sebaiknya perlu tes atau tindakan preventif? Oke, nah kalau misalkan memang sudah ada gejala seperti itu, kalau saudara ada riwayat kontak atau misalkan dari kumpulan klaster-klaster yang memang sudah dikenal sebagai klaster COVID, sebaiknya langsung memeriksakan diri. Nah, sekarang kan memang sudah banyak pemeriksaan-pemeriksaan rapid test yang mandiri ya, di laboratorium klinik atau di rumah sakit, itu bisa digunakan sah-sah saja. Tapi saya sangat menyarankan, kalau memang sudah ada gejala, itu segera memeriksakan diri ke dokter. Karena apa? Sekarang ini sudah banyak penderita COVID yang tergolong OTG atau orang tanpa gejala. Dia normal, tanpa ada gejala sedikit pun, tapi COVID positif. Itu cukup banyak. Jadi kalau Anda sudah ada gejala, apalagi gitu kan, sudah memang ada riwayat kontak dengan suspek COVID atau berasal dari klaster-klaster seperti di Bandung ini kan, klaster GBI yang terkenal, langsung deh segera ke dokter atau ke memeriksakan diri itu rapid test yang di laboratorium atau rumah sakit swasta. Begitu, Pak. Pertanyaan berikutnya, apabila hasil rapid test negatif, tapi demam batuk tetap jalan terus, apa harus tes rapid? Nah, betul. Kalau Ya, positif, harus. PCR. Ya, kalau misalkan hasil rapidnya itu negatif, yang pertama disarankan, sementara masih ada gejala nih, disarankan untuk tes rapid lagi. Kapan? Biasanya seminggu setelahnya. Karena rapid itu sebenarnya ada dua jenis tes, yaitu rapid antigen sama rapid antibody. Nah, mereka memerlukan waktu untuk bisa memberikan hasil yang positif. Tetapi kalau PCR itu langsung, karena dia mengambil sampelnya langsung dari saluran napas, nasofaring atau orofaring, itu lebih valid. Nah, rapid itu bisa menjadi suatu screening, tetapi penegakan diagnosa itu tetap dari swab PCR. Oke, pertanyaan berikutnya dokter. Apakah asap rokok bisa menjadi media penularan COVID? Apakah virus corona layang-layang di udara terbawa angin jam-jam lalu masuk ke mata, mulut, hidung menyebabkan kena virus? Iya. Oke, jawabannya tidak. Ya, jadi kalau asap rokok saja itu tidak akan bisa. Yang kemarin menjadi himbauan dari WHO dan Kementerian Kesehatan itu adalah pemberian nebulizer. Ya, karena dengan pemberian nebulizer itu akan membuat partikel-partikel droplet itu bisa menjadi aerosol dan dia kan kebanyakan menggunakan jet nebulizer. Jadi ada tekanan positif yang diberikan. Nah, itu bisa secara teoritis bisa menyebabkan droplet yang menempel atau virus-virus yang menempel di epitel saluran napas itu jadi terbang, aerosol, jadi keluar. Tetapi kalau hanya sekedar asap rokok tidak bisa. Nah, yang dikatakan tadi bisa menyebar, masuk ke mata, masuk ke mana segala macam, itu biasanya karena orang yang sehat memegang benda-benda mati atau misalkan sekeliling lah, lingkungan dari penderita yang COVID, dan ternyata sekeliling pasien COVID tersebut itu sudah terkontaminasi oleh virus COVID, dijamah, lalu si orang tersebut memegang matanya, ngucek-ngucek mata, garuk hidung, korek gigi, dan lain-lain dengan tangan yang belum cuci tangan. Nah, disitulah dia menyebar. Gitu, Pak. Pertanyaan berikutnya, seseorang positif COVID, isolasi mandiri, lalu dinyatakan sembuh lewat swab testnya sudah negatif. Apakah masih perlu isolasi 14 hari lagi dan tes lagi baru boleh berhubungan sama orang lain? Iya, sebaiknya begitu. Misalkan dari panduan WHO dan Kementerian Kesehatan,
itu harus 2 kali negatif, baru dinyatakan sembuh. Setelah sembuh, tetap dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijabarkan oleh Pendeta Jamanerik ya, itu bisa bertahan sampai 28 hari. Bahkan kita tidak bisa mengetahui. Sekarang itu kasus-kasus yang kembali muncul di Cina dan Korea Selatan, itu ada beberapa teori yang mengatakan bahwa itu bisa terjadi reaktivasi dari virus yang sudah ada. Nah, jadi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan reaktivasi virus yang tersisa di saluran napas penderita tersebut, disarankan untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari setelah dinyatakan sembuh. Oke. Pertanyaan berikutnya, dokter. Orang batuk berdahak dan ada darah, tapi hasil swab-nya positif. Padahal selama ini kan informasinya gejalanya tuh batuk kering, bukan berdahak. Memang ada modifikasi atau perkembangan mengenai gejala. Iya, memang gejala COVID-19 ini sangat bervariatif ya Pak ya. Dari populasi yang OTG, orang tanpa gejala, sampai yang bisa gagal napas. Jadi sangat bervariatif. Tidak bisa dipetakan, oh ini hanya batuk kering dan segala macam, enggak. Jadi memang sangat-sangat bervariatif. Yang penting kita harus waspada. Jika terjadi batuk, demam, apalagi sampai timbul batuk darah di zaman COVID ini, itu sudah pasti harus secepatnya ke dokter atau ke rumah sakit atau pemeriksakan ke lab klinik swasta. Karena apa? Yaitu gejalanya sangat-sangat bervariatif, sangat-sangat variatif. Jadi kita yang harus ekstra hati-hati. Ya bisa dikatakan ekstra parno juga ya, apalagi di zaman seperti ini gitu Pak. Kayaknya virusnya tambah pinter kali ya. Iya. Ya sejujurnya aja kalau dilihat dari ini, saya buka sedikit dari penelitian sekarang bahwa sudah dikatakan bahwa virus COVID ini itu ada 3 tipe sebenarnya yang menjadi pandemi. Itu yang pandemi di daerah Cina, daerah Asia Tenggara, dan daerah Eropa. Ada sedikit perbedaan. Mereka bilang ada tipe A, tipe B, tipe C. Jadi virus itu pun dia akan beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan kondisi dan keadaan sekitar. Oke, makanya dulu sempat ada pikiran bahwa di daerah tropis nggak akan kena gitu ya, taunya kena yang Iya. tipe yang lain. Jadi akhirnya kena. Pertanyaan berikutnya, Pak Dokter. Apakah orang yang sudah sakit pneumonia akut bisa menyebabkan gagal ginjal, jantung bengkak, dan menjadi lebih mudah terkena COVID? Sebenarnya kalau pneumonia akut, ya pneumonia itu sebenarnya adalah peradangan atau infeksi di paru-paru seseorang. Nah, kalau infeksi ini timbul katakanlah kondisinya ringan, dia bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau dia kenanya ke pasien yang sudah manula, terus sudah gitu dia punya diabetes yang tidak terkontrol, apalagi punya penyakit autoimun, apalagi punya riwayat kanker dan lain-lain, dijamin pneumonia-nya akan cepat memberat. Nah, kondisi seperti ini akan menimbulkan komplikasi-komplikasi lain, seperti gagal ginjal lah, nanti gagal liver, dan lain-lain. Dan itu biasanya dikatakan istilah medisnya adalah sepsis, atau infeksi yang menyeluruh, yang sudah tidak terbendung. Nah, pneumonia akut itu bisa menjadi trigger awalnya. Biasanya itu untuk orang-orang yang memang kurang memperhatikan gaya hidup dan kesehatannya. Jadi, biasanya dia makan semau gue, minum yang manis-manis, walaupun sudah ada riwayat keluarganya diabetes, tapi dia merasa karena dia masih muda dan lain-lain. Nah, kenalah pneumonia akut, ternyata tidak terbendung, menjadi sepsis, gulanya naik, akhirnya rusak ginjalnya, rusak liver, dan lain-lain. Dan itu bisa menimbulkan kematian. Gitu, Pak. Tapi, apakah dia hubungan sama COVID-19? Tidak. Kalau si penderita COVID-19 tidak berada dekat-dekat dia. Tapi apakah meningkatkan resiko? Ya, karena imunitasnya pasti lebih lemah dibandingkan orang normal, Pak. Iya, pertanyaan berikutnya, apabila penderita COVID-19 itu paru-parunya kan sudah keserang, lalu sembuh, apakah kalau sembuh itu akan ada cacat, jadi nggak bisa pulih normal katanya? Bener apa hoax?
Ya, ini sih bisa dikatakan hampir hoax, Pak. Karena ya kalau kita bisa lihat kan kemarin yang dari sesi pertama ya, ronsennya Pak Roni kan membaik tuh, bagus ya. Jadi sebenarnya kalau dalam istilahnya infeksi yang awal langsung segera ditangani dengan baik, itu bisa pulih sempurna, tidak akan meninggalkan cacat. Yang bisa nggak meninggalkan cacat? Bisa kalau seperti tadi, biasanya sudah manula, ada riwayat penyakit penyerta, dan akhirnya si COVID-19-nya ini bisa menyerang badannya, menimbulkan kondisi infeksi yang tidak terbendung, sepsis tadi, bahkan sampai masuk ICU, dipasang ventilator, dan lain-lain. Nah, yang kondisi seperti itu, saat dia sembuh, bisa menimbulkan kecacatan di paru-parunya. Sembuh, tapi meninggalkan cacat, gitu Pak. Iya. Apakah seorang ibu yang terjangkit COVID lalu menyusui bayinya diperbolehkan? Nah, sebenarnya kalau dilihat transmisinya ya masih boleh-boleh saja. Karena apa? Virus COVID ini, coronavirus ini, dia nempelnya ke sel epitel saluran napas dan sel epitel saluran cerna. Dia berdifusi dengan reseptor namanya ACE, angiotensin converting enzyme. Itu adanya di epitel saluran napas dan saluran cerna. Makanya pada penderita COVID sering juga dicurigai tifoid, diare, dan lain-lain. Karena sel-selnya tersebut, tempat mencloknya dia ada di saluran cerna. Nah, untuk ibu yang menyusui anaknya sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi karena ketakutan, nah jadi jarak dropletnya itu masih bisa mengenai si anak, sebaiknya jangan, karena kasihan si anaknya. Jadi untuk mencegah itu, ya tetap harus physical distancing ya. Jadi sebaiknya susunya itu disedot, kemudian diberikan ke anaknya lewat dot. Oh, jadi dipompa dulu, lalu udah di botol Iya, dikeluarkan. Ya. iya. Oke, ada solusi sekaligus. 2 pertanyaan lagi, Pak Dokter. Sebentar. Ya. Sebentar. Pertanyaannya kelewat. Ya. Apakah penyebab utama bronkitis? Lalu kalau anak-anak umur 9 tahun terkena bronkitis, apakah menjadi mudah terkena COVID? Sekalian pertanyaannya dokter, terakhir, saya mendengar istilah batuk 100 hari. Apa itu batuk 100 hari? Dan apakah anak yang bronkitis sama orang yang batuk 100 hari menjadi sama-sama rentan terhadap COVID? Oke. Ya, terima kasih. Bronkitis itu sebenarnya adalah kondisi klinis ya. Bronkitis itu adalah infeksi atau peradangan di saluran napas, bronkus, namanya bronkitis. Nah, bronkitis ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme ataupun virus. Ini yang tidak bisa kita bedakan hanya dengan sekali memeriksa pasien. Gejala klinisnya akan sama. Apakah itu bisa mempermudah? Ya tidak, tetapi kita harus menggali. Makanya si dokternya ini harus bisa menggali dalam anamnesis si pasiennya ini. Gejala bisa sama, bronkitis, bisa hanya sekedar flu biasa. Tapi ada riwayat-riwayat dia, oh ternyata dia masuk ke klaster GBI, oh dia ternyata masuk ke klaster yang HIPMI, itu yang di Bandung ya. Terus atau yang lain-lain. Nah, itu bisa kita menjadikan suatu kecurigaan. Ya seperti tadi kan Ibu Evi langsung curiga gitu, Pak Tony ini jangan-jangan COVID. Nah, di situ yang bisa kita ambil. Kalau gejala klinis bronkitisnya tidak bisa dibedakan karena itu akan sama, tetapi yang membuat dia rentan atau tidaknya ke COVID yaitu memang riwayat kesehatan si pasien itu sendiri. Kalau memang kita sudah melihat umumnya timbul di klaster atau kategori usia manula atau memiliki penyakit-penyakit penyerta lainnya, atau memang sudah ada riwayat klaster-klaster, memang sudah terdiagnosis sebagai klaster COVID. Nah, di situ langsung, walaupun gambarannya dibilang bronkitis, harus digali lebih dalam. Nah, apakah tadi yang kedua kan, apa tuh namanya? 100 hari. Yang kedua apa tadi? Nah, batuk 100 hari. Ya, itu memang whooping cough disebutnya kan, batuk rejan itu namanya. Ya, jadi whooping cough itu pun juga
itu hanya gejala klinis, ya batuk 100 hari. Saya juga nggak tahu tuh siapa yang memberikan diagnosa seperti itu, rajin banget yang ngitung sampai 100 hari, 3 bulan lebih itu. Cuma itu biasanya zaman dulu disebabkan oleh suatu mikroorganisme Bordetella pertussis namanya, whooping cough itu, atau batuk rejan 100 hari. Kalau sekarang, karena itu sudah berhasil ditangani dengan segala macam antibakteri dan obat-obatan, nah biasanya untuk batuk-batuk yang menahun seperti itu, yang bisa 3 bulanan, umumnya ditimbulkan oleh alergi. Bisa asmatis, bisa itu berupa PPOK, dan hal-hal tersebut bisa menjadi atau menambah kerentanan seseorang terhadap COVID. Bila asmanya itu asma yang berat, menggunakan obat-obat inhalasi steroid dosis tinggi, ini yang bisa menimbulkan kerentanannya meningkat terhadap infeksi COVID. Tetapi kalau hanya dia batuk biasa, misalnya batuk 100 hari dan lain-lain, ya itu bisa ditangani oleh dokter. Tetapi seperti tadi, si dokternya harus bisa menggali dalam anamnesisnya, ini pasiennya kira-kira ada nggak kecurigaan atau probabilitas kemungkinan dari klaster-klaster COVID tersebut. Gitu, Pak. Nggak ada di pertanyaan, tapi saya minta Pak Dokter, kita pesan terakhir untuk kita menjaga kesehatan gimana nih? Oke, ya. Di zaman COVID ini, ya seperti saya sudah sampaikan kemarin juga, kita ingat asal COVID tetap COVID. C, cuci tangan, O, olahraga, V, vitamin atau suplemen, I, istirahat cukup, dan D-nya di rumah saja. Itu pesan saya. Iya, sekarang Pak Tony akan siap-siap untuk pesan-pesan dan memimpin perjamuan, tapi saya akan kasih satu jingle dulu sebentar. Kita sambil Pak Tony persiapan kita untuk pesan terakhir, pesan-pesan dan persiapan perjamuan. Kenapa ketika orang menikah itu pasti ada masalah? Karena menikah itu dua orang, dua pribadi dengan latar belakang berbeda, pikiran berbeda, keluarga berbeda, ide berbeda, tinggal dalam satu rumah selama 50 tahun. Iya, karena keluarga adalah tempat di mana orang tinggal bersama selama 50 tahun, maka keluarga harus menjadi tempat di mana orang bisa merasakan bahagia, dan dengan demikian apapun yang terjadi dihadapi bersama-sama dalam suka, duka, sehat, sakit, maka justru itu kekuatan yang luar biasa untuk bisa menghadapi apapun juga termasuk COVID ini. Nah, silakan Pak Tony untuk pesan-pesan terakhirnya. Ya. Baik, kita siapkan roti dan anggur yang siap. Ya, silakan pegang roti. Dan saya percaya gini, sampai hari ini belum ditemukan obat apapun yang untuk bisa mengatasi COVID-19. Tapi saya percaya 2000 tahun yang lalu, waktu Tuhan Yesus darahnya tercurah, dan dia katakan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, saya yakin bahwa kita yang percaya hari ini, kita juga bisa disembuhkan. Saya disembuhkan bukan karena vitamin, kalau menurut saya disembuhkan karena kuasa darah Yesus. Dan hari ini biarlah juga menjadi iman buat kita. Bahwa kita waktu menerima darah Yesus, tidak ada satupun pemirsa nih di Zoom ini melihat kita yang terkena COVID lagi. Seperti tadi yang disampaikan. Kita percaya bahwa kuasa darahnya, bahkan yang sakit pun bisa disembuhkan. Mari kita angkat roti yang siap untuk angkat roti, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, mari dengan iman, makanlah dalam nama Yesus. Kita siapkan anggur. Memiliki iman juga bahwa inilah darah Yesus yang berkuasa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Apakah bahwa percaya bahwa inilah darah Yesus yang berkuasa memulihkan dan menyembuhkan saudara? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya silakan Pak Arifin untuk meneruskan. Oh, saya? Oke. Saudara yang kekasih, saya hari-hari ini diingatkan Nehemia 8, dalam bahasa Indonesia ayat 9 dan 10, para pemimpin, Nehemia, Ezra, dan para hamba-hamba Tuhan, perintahkan pada semua yang kita temui, jangan meratap, jangan berduka cita, sebab Amsal 18 dan 14 berkata, the strong spirit, keinginan untuk hidup membuat orang sembuh, tetapi depresi membuat orang sakit. Lalu ayat 10 berkata dengan jelas, berikan makanan yang bergizi, berikan minuman yang manis, madu itu firman Tuhan, berikan kekuatan, manusia adalah roh, makanan untuk roh. Makanan untuk jiwa dan makanan untuk tubuh. Saya percaya madu itu menggambarkan vitamin yang terbaik. Minum madu yang asli. Lalu kemudian firman Allah, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Saya percaya ketika kita mendoakan orang sakit, kita sendiri sembuhkan. Ketika kita memberi, kita sendiri akan mengalami berkat Tuhan. Dan ini yang penting. The joy of the Lord is your strength. Strength di situ adalah ma'uds. Ma'uds itu artinya benteng. Imunisasi itu karena sukacita yang dari Tuhan. Dan karena itu saya percaya the presence of the Lord. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur bahwa the presence of the Lord itu memberikan joy forever. Karena itu izinkan saya berdoa buat kalian semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang melihat ini, semua adalah para pemimpin. Dan kami katakan kau seperti Nehemia dan Ezra, pengajar kitab itu, engkau menyampaikan firman Tuhan dan memberikan semangat dan mengatakan jangan menangis, jangan meratap, jangan sedih, jangan depresi, dan berikan makanan yang terbaik firman Allah dan berikan makanan yang bergizi untuk tubuh, makanan untuk jiwa, dan sukacita daripada Tuhan adalah kekuatan kita, benteng kita, imunisasi, karena sukacita yang daripada Tuhan. Let the joy of the Lord come to you, karena pengampunan dosa orang berbahagia, karena dosamu diampuni, kesalahanmu tidak diperhitungkan, sukacita daripada Tuhan. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berkat dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Arifin, Pak Dokter, Pak Tony, untuk Pak Roni Daud, semuanya yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan pengumuman sedikit mengenai acara selanjutnya, bahwa selanjutnya kita akan rutin untuk acara ini setiap Senin dan Jumat. Jadi akan rutin Senin dan Jumat. Untuk Jumat depan kita akan bersama dengan Pak Ruyandi Hutasoid, dan 4 Mei hari Seninnya lagi dengan Pak Dr. Hans Tandra. Untuk hari Jumat yang 1 Mei rencananya Pak Ruyandi Hutasoid akan lebih banyak waktu, bukan hanya tanya jawab, tapi memberikan presentasi. Karena saya sudah melihat cuplikan video Pak Ruyandi Hutasoid mengenai membangun sistem imun, itu bagus sekali. Jadi
nanti akan kesaksian pendek atau malah tidak ada kesaksian, tapi Pak Ruyandi akan memberikan presentasi bagaimana membangun sistem imun. Dalam presentasinya akan ada videonya, ada slide-slide-nya, saya akan koordinasi dengan beliau, dan setelah itu baru dibuka tanya-jawab setelah presentasi mengenai membangun sistem imun oleh Pak Ruyandi Hutasoid. Jadi kita akan ada sedikit format acara yang berbeda untuk hari Jumat besok ini. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.